Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang kode etik profesi di perusahaan asuransi syariah. Yang peranggotaan saya sendiri Muhammadun Nasoni dan Mas Arianto Dwi Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Arianto Dwi Saputra akan menjelaskan mengenai kode etik profesi. Yang pertama adalah pengertian kode etik profesi. Kode etik merupakan aturan tertulis yang secara sistematik sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan pada saat yang dibutuhkan dapat difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara logika rasional umum menyimpang dari kode etik. Kode etik adalah pernyataan yang terwujud sebagai aturan-aturan moral yang biasanya tertulis yang dibuat oleh sebuah organisasi. Kode etik yang tertulis ini adalah kode etik yang ideal yang diperlakukan oleh organisasi yang bersangkutan untuk dipatuhi dan digunakan sebagai pedoman oleh anggota-anggotanya dalam tindakan-tindakan mereka. Di sisi lain, etika dapat dibagi menjadi etika umum dan etika khusus. Etika khusus selanjutnya dibedakan menjadi etika individual dan etika sosial. Suseno dengan istilah etika deskriptif lebih lanjut dijelaskan bahwa etika umum membahas tentang prinsip dasar dari moral, seperti tentang pengertian etika, fungsi etika, masalah kebebasan, tanggung jawab, dan peranan suara hati. Di lain pihak, etika khusus menerapkan prinsip dasar dari moral itu pada masing-masing bidang kehidupan manusia. Adapun etika khusus yang individual memuat kewajiban manusia terhadap diri sendiri, sedangkan etika sosial membicarakan tentang kewajiban manusia sebagai anggota umat manusia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tujuan kode etik profesi. Tujuan kode etik profesi yang pertama adalah menjunjung tinggi martabat profesi, yang kedua menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota, yang ketiga meningkatkan pengabdian para anggota profesi, yang keempat meningkatkan mutu profesi, yang kelima meningkatkan mutu organisasi profesi, selanjutnya meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi, yang nomor 7 mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat, dan yang terakhir adalah menentukan baku standarnya sendiri. Selanjutnya, fungsi kode etik profesi, yaitu yang pertama memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Yang kedua, sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Dan yang terakhir, mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Etika profesi sangatlah dibutuhkan dalam berbagai bidang. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian asuransi syariah. Dalam bahasa Arab, asuransi disebut dengan takmin, penanggung disebut dengan mu'amin, sedangkan tertanggung disebut dengan mu'amman lahu atau mustakmin. Menurut terminologi, asuransi syariah adalah sebagai salah satu cara untuk mengatasi terjadinya musibah dalam kehidupan, di mana manusia senantiasa dihadapkan kepada kemungkinan bencana yang dapat menyebabkan hilangnya atau berkurangnya nilai ekonomi seseorang, baik terhadap diri sendiri atau perusahaan, yang diakibatkan oleh meninggal dunia, kecelakaan, sakit, dan usia tua. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 92, asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian pada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau
untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Dalam ensiklopedia hukum Islam disebutkan bahwa asuransi adalah transaksi perjanjian antara dua pihak. Pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 21 DSN MUI garis miring X 2011 disebutkan asuransi syariah adalah usaha yang saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabaruk, memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad. Hal ini identik dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 tentang penerapan prinsip dasar penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah pada pasal 1 ayat 1 yang menyebutkan bahwa asuransi berdasarkan prinsip syariah adalah usaha saling tolong-menolong dan melindungi di antara para peserta melalui pembentukan kumpulan dana yang dikelola sesuai prinsip syariah untuk menghadapi risiko tertentu. Dari definisi asuransi tersebut dapat disimpulkan bahwa asuransi syariah adalah perjanjian antara dua belah pihak, yaitu antara tertanggung dan penanggung, di mana pihak tertanggung membayarkan sejumlah premi kepada pihak penanggung sebagai pengalihan risiko jika terjadi peristiwa yang merugikan pihak tertanggung. Adapun premi yang dibayarkan akan dimasukkan pada dana tabaruk, yaitu dana tolong-menolong antara semua peserta, serta dana tabungan yang nantinya akan diinvestasikan oleh penanggung melalui investasi yang sesuai syariah. Sehingga inilah yang menjadikan perbedaan yang mendasar antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammadun Asoni akan menjelaskan tentang fungsi asuransi syariah. Fungsi asuransi syariah adalah mengalihkan atau membagi risiko yang kemungkinan diderita atau dihadapi oleh tertanggung karena terjadi suatu peristiwa yang tidak pasti. Nah, oleh karena itu, besarnya ganti kerugian yang diterima oleh tertanggung harus seimbang dengan kerugian yang dideritanya. Jadi fungsi asuransi syariah ini adalah mengalihkan atau membagi risiko yang diderita atau dihadapi oleh si tertanggung ini karena terjadi suatu peristiwa yang tidak pasti, seperti itu. Nah, kerugian yang diterima, besarnya ganti kerugian yang diterima itu harus seimbang dengan kerugian yang dideritanya. Itu adalah fungsi asuransi syariah. Selanjutnya yaitu manfaat asuransi syariah. Asuransi pada dasarnya dapat memberi manfaat bagi para peserta asuransi. Ada 5 manfaat bagi peserta asuransi, yaitu yang pertama, rasa aman dan perlindungan. Jadi peserta asuransi ini berhak memperoleh atau mengklaim hak peserta asuransinya yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan pada akad tersebut. Klaim tersebut akan menghindarkan peserta asuransi dari kerugian yang mungkin akan timbul. Selanjutnya yang kedua yaitu pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil. Jadi semakin besar kemungkinan terjadinya suatu kerugian dan semakin besar kerugian yang mungkin ditimbulkannya, maka akan makin besar juga premi pertanggungannya. Nah, untuk menentukan besarnya premi perusahaan asuransi syariah ini dapat menggunakan rujukan misalnya tabel mortalita untuk asuransi jiwa dan tabel morbidita untuk asuransi kesehatan dengan syarat tidak memasukkan unsur riba dalam penghitungannya. Yang ketiga, berfungsi sebagai tabungan. Kepemilikan dana pada asuransi syariah merupakan hak peserta
sedangkan perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelola secara syariah. Jika pada masa kontrak peserta tidak dapat melanjutkan pembayaran premi dan dana yang dimasukkan dapat diambil kembali, kecuali sebagian dana kecil yang telah diniatkan untuk dana tabarruk. Yang keempat, yaitu alat penyebaran risiko. Dalam asuransi syariah, risiko selanjutnya itu kode etik perusahaan asuransi jiwa. Yang pertama itu menjalankan usaha peransurasian sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Jadi perusahaan ini menjalankan usahanya sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia ini. Yang kedua, membina persatuan dan kesatuan di antara perusahaan asuransi jiwa sama anggota AJI dalam upaya meningkatkan profesi maupun standar etika usaha asuransi jiwa. Yang ketiga, tidak melakukan hal atau tindakan yang tidak sesuai dengan norma, moral, dan etika usaha asuransi jiwa guna menjaga nama baik perusahaan asuransi jiwa dan industri asuransi jiwa. Yang keempat, berusaha melakukan kegiatan yang dapat menumbuhkan dan meningkatkan minat dan kesadaran berasuransi jiwa di kalangan masyarakat Indonesia. Yang terakhir yaitu menerima dan menyetujui AJI untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan kode etik perusahaan ini dan kode etik tenaga pemasar, dan memberikan sanksi kepada anggota AJI yang melakukan penyimpangan kode etik perusahaan ini sesuai kode etik perusahaan dan ketentuan yang peraturan yang berlaku. Baik, selanjutnya yaitu sanksi pelanggaran kode etik perusahaan. Yang pertama, sanksi yang pertama yaitu diperingatkan secara tertulis. Jadi jika melanggar kode etik perusahaan yang sudah ditulis atau sudah dicantumkan, maka akan diperingatkan secara tertulis. Yang kedua, denda, yaitu jika melanggar maka akan didenda. Yang ketiga, pelaporan kepada otoritas perusahaan atas pelanggaran kode etik perusahaan yang dilakukan oleh perusahaan asuransi jiwa. Jadi dilaporkan kepada otoritas peransuransian jika melanggar kode etik perusahaan yang dilakukan oleh perusahaan asuransi jiwa. Itu yang ketiga. Yang keempat, mengeluarkan rekomendasi AJI kepada otoritas perasuransian untuk mencabut atau membatalkan hasil lulus penilaian kemampuan dan keputusan dari direktur, komisaris atau pemegang saham perusahaan asuransi jiwa yang melakukan pelanggaran kode etik perusahaan. Jadi mengeluarkan rekomendasi kepada otoritas perusahaan untuk agar mencabut atau membatalkan hasil dari penilaian kemampuan dan kepatutan itu kepada direktur atau pemegang saham perusahaan asuransi jiwa jika ia melakukan pelanggaran kode etik perusahaan. Yang terakhir yaitu pemberhentian dari keanggotaan AJI. Jadi atau diberhentikan dari keanggotaan AJI. Terima kasih atas perhatiannya. Itu saja yang bisa kami jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.